Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurisnaini dari kelompok 1 materi model deskripsi morfologi. Di sini saya akan menjelaskan model tradisional morfologi dan model struktural morfologi. Yang pertama, model tradisional morfologi. Tata bahasa tradisional berorientasi pada tata bahasa Yunani dan Latin dan menggunakan pandangan logis sebagai landasan logika. Keberatan terhadap teori tradisional adalah bahwa yang pertama, bahasa tidak terstruktur secara tepat. Itulah sebabnya tidak semua teori tata bahasa Yunani dan Latin dapat diterapkan begitu saja pada bahasa lain. Yang kedua, teori tradisional terutama didasarkan pada logika tentang filsafat pemikiran Luciana dan Samsuri pada tahun 1983. Kemudian, model struktural morfologi. Morfologi struktural merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari struktur dan proses pembentukan kata. Pandangan Saussure mengenai bentuk struktural adalah bahwa hubungan antara tanda menciptakan nilai dari tanda. Menurut Saussure, nilai dan makna tanda-tanda linguistik terutama diwujudkan melalui suatu sistem hubungan. Menjelaskan suatu kata berarti menghubungkannya dengan kata lain. Widada pada tahun 2009, 22-23. Di antara aturan strukturalis yang dirangkum oleh Fages, aturan tersebut mencakup aturan kompatibilitas, mengkaji aturan-aturan yang mengatur kombinasi dan juga kesesuaian unsur-unsur sebuah teks. North 1995-299. Kemudian, tata bahasa struktural adalah hasil tata bahasa untuk belajar bahasa secara mandiri. Tanpa prasangka yang ada dalam hal ini, struktur berasal dari kata struktur, berarti hubungan yang relatif tetap antara unsur-unsur suatu benda. Analisis strukturalnya dapat dilihat sebagai berikut. Al-Wasila 1993, Wiranto dan Santosa 2014. Yang pertama, tata bahasa diartikan sebagai sekumpulan bentuk formal no imajinatif, yaitu berdasarkan bukti sintaksis morfologi, diamati dengan jelas. Kemudian yang kedua, dalam analisis sintaksis, perhatian diberikan pada bentuk kata, fungsi kata, dan yang ketiga, intonasi. Kemudian yang keempat, analisis bergerak dari bentuk ke makna dari fonem per kalimat. Kemudian yang kelima, jenis kata dibagi menjadi fungsi dan kosakata. Kemudian yang keenam, perhatian pilihan kata, menganalisis kalimat dengan metode subelemen langsung. Kemudian yang ketujuh, bahasa dianggap sebagai proses rangsangan. Baik, model pertama yang akan saya bahas yaitu model item and arrangement atau IA. Pendekatan pada analisis bahasa yang menghindarkan semua pertimbangan saat mendeskripsikan bahwa atas dasar sistem dari unsur-unsur bahasa dan penataannya yang dikemukakan oleh Harimurti pada tahun 2001. Dalam model ini tersaji unsur-unsur gramatikal atau pada hal ini morfem dan diperhatikan bagaimana interaksi di antara unsur-unsur itu. Contohnya kata pesuro. Kata pe menggunakan morfem afiks atau prefiks, sementara kata suruh menggunakan morfem bebas atau bentuk dasar. Dan kata berjalan menggunakan morfem afiks atau prefiks, sementara kata jalan menggunakan morfem bebas atau bentuk dasar. Contoh selanjutnya yaitu menulis. Kata me menggunakan morfem afiks atau prefiks, sementara tulis menggunakan morfem bebas atau bentuk dasar. Contoh selanjutnya yaitu kata berlarian. Kata ber-an menggunakan morfem afiks atau simulfiks, sementara lari menggunakan morfem dasar. Contoh terakhir yaitu keadilan. Kata ke-an menggunakan morfem afiks atau simulfiks, sementara adil menggunakan morfem dasar. Yang kedua adalah model item and process atau IT. Pendekatan pada analisis bahasa yang menggambarkan bahasa sebagai suatu sistem yang dinamis, yaitu menggunakan satu unsur sebagai bentuk yang menurunkan bentuk lain melalui formasi perubahan yang bisa digambarkan menggunakan kaidah-kaidah. Dalam contoh ini diakui dua komponen, yaitu komponen dasar dan proses. Contohnya, kata pesuru berasal dari bentuk dasar suruh dan berprefiksasi dengan morfem pe yang menggambarkan kata pesuruh yang muncul melalui kata disuruh.
Contoh lainnya yaitu pelajar, berasal dari bentuk dasar ajar dan berprefiksasi dengan morfem pe yang menggambarkan kata pelajar yang muncul karena adanya kata belajar. Selanjutnya penjahit, berasal dari kata bentuk dasar jahit, berprefiksasi dengan morfem pe dan menggambarkan kata penjahit yang muncul karena adanya bentuk menjahit. Contoh selanjutnya yaitu perampok, berasal dari kata dasar perampok, berprefiksasi dengan morfem pe dan memunculkan kata perampok yang muncul karena adanya bentuk verba merampok. Model selanjutnya atau model terakhir yang akan saya bahas adalah model word dan paradigma. Pendekatan pada analisis bahasa yang menduga istilah menjadi satuan paling primer pada gramatika. Kebanyakan istilah bisa ditempatkan pada kerangka berpikir menggunakan bentuk derivatif dan inflektif yang bisa memperlihatkan interaksi morfologis dan sintaksis. Pendekatan analisis morfologis ini dilakukan menggunakan cara mengorelasikan istilah-istilah pada suatu bahasa secara proporsional menggunakan istilah yang masih ada pada kerangka berpikir yang mengakibatkan cara ini bisa diketahui apakah antara istilah-istilah yang dikorelasikan itu masih ada kesepadanan atau korespondensi pada ketiga aspeknya atau tidak, yakni aspek makna, bentuk, dan aspek valensi sintaksis. Model ini juga menyatakan bahwa kehadiran sebuah istilah sekaligus bersamaan menggunakan istilah-istilah lain yang berdasarkan segi bentuk dan maknanya memiliki perkalian. Contohnya kejauhan yang menyatakan keadaan, menjauhkan yang menyatakan tindakan, dijauhkan yang menyatakan membuat jadi jauh, terjauh yang menyatakan paling, berjauhan yang menyatakan keadaan, dan jauh menggunakan kata sifat. Jadi kata jauh sendiri merupakan adjektif pangkal yang secara infleksional membentuk kata-kata tersebut. Yang keempat, model transformasi atau generatif. Morfologi generatif adalah subbidang dari generatif transformational grammar atau TGT. Morfologi merupakan bagian integral dari sintaksis. Dalam TGT, morfologi standar bukan merupakan komponen yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari komponen sintaksis. Komponen sintaksis meliputi subkomponen dasar dan komponen variabel, komponen semantik, dan komponen fonologis. Scales menunjukkan bahwa pembentukan kata berlangsung seluruhnya dalam leksikon dan diatur oleh mekanisme khusus yang disebut kaidah pembentukan kata. Analisis morfologi secara umum dilakukan pada dua tingkatan, yaitu tingkat struktur internal dan tingkat struktur eksternal. Yang kelima, model morfologi natural atau alamiah. Natural Language API menggunakan analisis morfologi untuk menyimpulkan informasi tata bahasa tentang kata-kata. NLP sendiri merupakan salah satu cabang AI yang berfokus pada pemrosesan bahasa alami. Bahasa alami adalah bahasa yang banyak digunakan manusia untuk berkomunikasi satu sama lain. Bahasa yang diterima komputer harus diproses dan dipahami terlebih dahulu agar komputer dapat memahami maksud pengguna secara akurat. API bahasa alami memberikan informasi tentang struktur internalnya atau morfologi dan perannya dalam sebuah kalimat atau sintaksis. Baik, penulis dapat menyimpulkan bahwa model deskripsi morfologi terbagi menjadi dua model, di antaranya model tradisional dan model struktural. Model struktural tersendiri terbagi menjadi 5 bagian, yaitu model item and arrangement. Yang kedua, model item and process. Yang ketiga, model word dan paradigma. Yang keempat, model transformasi atau generatif. Dan kelima, model morfologi natural atau alamiah. Baik, demikian yang dapat penulis sampaikan. Semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan bermanfaat bagi penulis dan semua yang membaca. Dalam pembuatan makalah ini pasti ada kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kami sebagai penulis dapat memperbaiki menjadi lebih baik dari sebelumnya.